Siapapun yang berani mencintai orang lain, dia membuka peluang untuk terluka. Dia membuka peluang untuk menderita secara batin. Itu pasti. Orang yang mencintai seseorang pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Bisa dapat, bisa tidak. Ketika dapat, mungkin bahagia. Ketika tidak dapat, maka dia terluka. Kembali kepada rumusan tadi, mencintai seseorang berarti membuka satu pintu penderitaan. Entah nanti Anda tidak beruntung lalu memasuki pintu itu, atau Anda beruntung hanya membuka tapi tidak masuk. Rumusan yang kedua, ketika Anda mencintai seseorang, lalu mendapatkan orang itu, bahasa milenialnya cintamu berbalas. Jangan merasa Anda aman dari menderita. Anda membuka pintu lain untuk menderita. Apa pasalnya? Bukan tidak mungkin suatu saat orang itu berubah. Bukan tidak mungkin suatu saat orang itu akan berpaling dari Anda walaupun di awalnya sudah komitmen. Ya toh? Ini tidak perlu dijelaskan secara ilmiah. Semua orang sudah melihat bagaimana pasangan yang awalnya saling mencintai lalu satunya berselingkuh. Biasa itu. Maka tetap kembali kepada rumusan saya yang pertama. Berani mencintai seseorang. Anda membuka pintu untuk menderita. Untuk sakit hati. Untuk tersiksa. Apakah berarti tidak ada cara lain untuk kita mencintai sesuatu, mencintai, tapi tanpa harus membuka pintu penderitaan? Artinya kita mencintai dengan penuh hati, tetapi kita tidak akan pernah menderita. Ada. Ya mungkin kalian anggap bullshit ya. Bagi yang jahat-jahat ya. Kalau bagi orang baik nggak ada yang anggap bullshit. Kita mencintai Nabi Muhammad. Saya tidak mau bilang mencintai Allah terlalu tinggi. Mencintai Nabi Muhammad. Karena kalau bicara cinta di level kita ini, kalau kepada Allah kok susah untuk nyambungnya itu. Tapi kalau kepada Nabi setidaknya sesama manusia. Sama-sama punya perasaan. Sama-sama punya kecintaan yang sama sesama manusia toh. Kalau cinta kita yang terbesar berlabuh kepada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah dikhianati. Karena Nabi itu hatinya bersih. Nabi mencintai semua umatnya. Jadi cinta kita ini berlabuh kepada sandaran yang kokoh. Tidak akan pernah lepas. Cinta adalah sesuatu yang paling penting dalam hati. Kita sandarkan di tempat yang paling kuat, aman. Tidak ada pintu penderitaan yang terbuka. Itu ya, itu. Kalau cinta terbesarnya sandarkan kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kita tidak akan pernah menderita karena cinta. Tapi kita akan terus bahagia. Nanti saya jelaskan kenapa mencintai Nabi itu bisa bahagia. Dan tidak akan pernah terluka. Kembali lagi ke orang mencintai itu apa sih? Ingin selalu bahagia yang dicintai, ya toh? Ingin selalu bersamanya, rindu setiap saat, ingin selalu mendengar suaranya, ingin selalu berjumpa dengannya, ingin melakukan semua yang diinginkannya. Jangankan yang diperintahkan, kita bahkan berusaha mencari tahu apa kesukaannya, apa hal yang dia tidak suka, apa yang dia inginkan. Kita sampai-sampai berharap tak perlu kau ucapkan apa yang kau inginkan. Aku ingin menebaknya. Seolah-olah aku dengan kau ini sudah menyatu sehingga you are me bahasanya. Kau adalah aku tahu apa yang ada di hatimu. Itu orang mencintai seperti itu. Kalau ini kita sandarkan kepada Nabi, apa hidup kita nanti? Luar biasa.
Kita ingin selalu beribadah. Kenapa? Karena Nabi senang orang yang beribadah. Sama dengan kalau misal pacarmu suka kamu olahraga, kamu ingin olahraga terus. Ya kan? Masuk akal enggak? Pacarmu tidak suka orang makan daging. Kenapa? Karena tinggi kolesterol. Kamu ikut-ikutan tidak suka makan daging. Atas nama cinta. Atas nama tidak mau melihat pacarmu kecewa. Atas nama tidak mau melakukan apa yang tidak disuka oleh pacarmu. Kalau pacar kita, jangan pacar. Kalau kekasih kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka everything we do, semua yang ingin kita lakukan adalah apa yang diinginkan oleh Nabi. Luar biasa. Ini satu penjelasan yang semoga menurut saya ini logis sekali. Apakah bisa mencintai Nabi? Itu lain lagi dulu. Kita memahami dulu. Apa itu mencintai Nabi? Ya kalau bahasa gampangnya mencintai Nabi mengikuti sunnahnya. Tetapi ini kan teoritis. Nah, kita turunkan bahasa ini. Kenapa mencintai Nabi adalah mengikuti sunnahnya? Karena kita mencintai orang, kita ingin ikut semua yang dia ucapkan. Karena kebahagiaannya kebahagiaan kita. Dongkol hatinya dongkol hati kita. Kalau dia tidak suka dengan sesuatu, kita pun akan tidak suka dengan sesuatu. Itu kalau real love ya. Cinta yang sebenarnya bukan hanya ambisi ingin memiliki. Kan kita kadang tidak bisa membedakan antara mencintai dengan ambisi ingin memiliki. Diburu, dikejar, dihujam. Cuma tidak mau diambil orang saja. Setelah kita peroleh, kita abaikan begitu saja. Kita hianati. Itu bukan mencintai itu. Kalau dalam simposium Plato itu masuk. Simposium Plato ya. Masuk kepada rumusan paling dasar saja. Desire, nafsu ingin memiliki saja. Bukan mencintai. Kalau orang mencintai itu nggak ada persoalan bagaimanapun adanya. Nggak mesti mematok satu bentuk. Gitu ya. Kenapa mencintai Nabi tidak akan pernah menderita? Nabi tidak akan pernah menyanyiakan cinta kita. Buktinya kita sebut nama Nabi sekali. Man shollah alaiya. Apa jaminan Nabi? Sallallahu alaihi asroh. Kamu sebut satu kali namaku. Kamu berdoa satu kali untukku. Apa balasannya? Berlipat 10 kali dari Allah. Ini teori, tapi teori yang wajib kita percayai sebagai orang Islam. Ini hadis Nabi. Bukan bullshit. Kita harus percaya itu. Tidak boleh kita tidak percaya itu. Jadi kita harus ingat setiap kita mengingat Nabi. Nabi pun ingat pada kita. Seperti itu. Kita harus yakini itu. Ketika Nabi Muhammad disebut, hati kita seolah-olah kita sedang mendengar kekasih kita dibicarakan orang. Kita kan senang. Kekasih kita, kalau kekasih, ya tidak mesti sama persis lah. Yang paling tidak sama mungkin soal seks ya. Kalau dengan kekasih itu kan ada bumbunya ingin berhubungan seks. Kalau dengan Nabi kan tidak mungkin. Sebetulnya seks dan love itu berbeda. Ini harus dipahami. Mencintai dengan birahi atau terangsang oleh sesuatu itu berbeda. Itu dua hal. Tidak mesti kalau kita mencintai sesuatu pasti kita bernafsu. Tidak mungkin. Tidak mungkin begitu. Kita mencintai anak kita. Kita mencintai kakek kita, nenek kita, orang tua kita. Semua tidak berhubungan dengan nafsu. Kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Kita sakit kalau anak kita sakit. Kita ingin menggantikan dia untuk sakit. Samalah dengan kita kepada kekasih kita itu. Apa kita mau lalu berhubungan badan dengan anak kita? Enggak kan? Bahkan yang banyak orang salah paham itu dalam pernikahan dipikirnya. Nafkah lahir itu ngasih duit. Dan urusan ranjang dianggapnya nafkah batin. Itu salah fatal. Dalam fikih manapun. Nafkah batin itu adalah membimbing istri ke jalan Allah. Mendoakan. Memberikan pelajaran agama. Itu nafkah batin. Seks itu nafkah lahir. Sama dengan kasih makan. Sama dengan kasih duit. Gitu ya. Orang mencintai Nabi Muhammad tidak akan pernah membenci orang lain. Sehingga hati bersih. Tidak pernah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mencintai semua umatnya. Tapi jangan kita anggap mereka pacarnya Nabi juga ya. Atau kekasih Nabi juga. Jangan begitu. Biar kita bersih hati. Tapi anggap mereka keluarganya. Orang-orang yang disayangi oleh Nabi. Orang yang mencintai seseorang akan juga mencintai, menyayangi, respect kepada orang-orang yang disayangi oleh orang itu. Misalnya mertuanya. Ya kan? Jadi kalau ada orang mencintai perempuan terus benci kepada bapaknya perlu dipertanyakan. Kelas apa cintamu bro?
Kamu suka sama perempuan, tapi nggak suka sama adiknya, nggak suka sama kakaknya. Dipertanyakan. Berarti cinta bullshit itu. Kita suka sama seseorang. Kita suka kepada apa yang dia suka. Dia pasti suka sama bapaknya. Kita harus juga suka sama bapaknya. Otomatis itu. Kita suka, kita cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Maka Nabi tidak pernah membenci siapapun umatnya. Kita pun tidak pernah membenci. Nabi tidak pernah menginginkan keburukan untuk umatnya satupun. Kita pun bersedih kalau ada keburukan menimpa umatnya. Ketika ada orang Yahudi mati, Nabi bersedih. Satu orang sudah lepas dari taliku. Kita juga seperti itu. Melihat orang melakukan kezaliman, kita terenyuh. Satu dari umat kekasihku lepas. Misalnya ya, atau tidak, atau menjauh gitu. Gak ada kebencian, yang ada kesedihan. Kesedihan berbingkai doa, Allahumma di. Gak berbingkai caci maki, gak berbingkai nafsu ingin menjatuhkan, tetapi berbingkai keinginan yang baik atau nafsu mutmainnah, mendoakan, menasehati. Itulah yang dilakukan oleh para wali. Saya cuma berteori ini. Saya nggak akan sebut kitab-kitabnya lah. Ini kan omong kosong aja, anggap ya. Biar dicerna-cerna saja. Maka rumusannya adalah cinta itu penentu kebahagiaan kita. Kalau ini digantungkan kepada cantelan yang rapuh, maka kebahagiaan kita terancam jatuh, kita menderita. Itu poinnya. Apalagi mencintai harta, aduh, mencintai mobil. Punya mobil yang bagus, kita mencintai, mengagumi. Tiba-tiba disalip mobil yang lebih bagus lagi. Ada mobil kita. Oke lah, misalnya Innova terbaru, lewat Camry terbaru. Aduh, diinjak pula mobil kita kan. Camry terbaru, lewat Alfa terbaru. Lewat lagi sampai di Lamborghini, sampai lagi di atasnya. Setelah diukur-ukur, cinta kita ternyata jatuh kepada mobil yang ukuran keberapa. Padahal ini sudah kita puji setengah mati. Sudah kita perjuangkan untuk merawat, mempertahankan. Ternyata orang punya malah selusin dua lusin. Ternyata dibandingkan dengan mobil orang cuma dapat rodanya. Aduh, apa nggak sakit hati kalau begitu? Tapi kalau kita mencintai Nabi, tidak ada yang lebih mulia dari Nabi. Keren nggak tuh? Keren nggak? Kekasih kita adalah orang yang paling tampan, paling dermawan, paling baik hatinya, paling sempurna. Nabi memang kan paling sempurna. Khairun nas kan? Sebaik-baiknya manusia kan Nabi itu. Khairun nas bukan khairun nas al-maulinas, bukan ya. Nabi itu insan kamil. Khairul anbiya wal mursalin, paling baik di antara para nabi, paling baik di antara para utusan. Khairul khalqillah, paling baik di antara semua makhluk Allah, paling berharga. Itu bro kekasih kita. Baru namanya kita ini membuka cinta, mencintai tanpa membuka pintu penderitaan sama sekali. Tidak terancam kita akan menderita. Karena centelan kita, cinta kita bertaut di paku yang kokoh. Paku bumi. Bukan paku bumi di bawah. Entah di mana pakunya, pokoknya kokoh. Begitu nak ya, begitu. Nggak ada ceritanya putus cinta, dikhianati, diselingkuhi, pacarnya SMS-an sama orang lah. Pacarnya nggak perhatian lagi lah, nggak ada begitu. Nah itulah ya. Dan ini menentukan kualitas keimanan. Aduh mic-nya. Kan sabda Nabi begitu. La yu'minu ahadukum ya. Tidak beriman atau tidak sempurna iman. Hatta aku ahabba ilaihi. Sampai aku ini lebih dicintai olehnya daripada yang lain. Saya nggak mau lanjutkan hadisnya, takut salah baca ya. Karena aslinya saya begini ya. Nggak hafal gitu. Tebak-tebak saja. Dan kali ini saya tidak mau berbicara hal yang berkaitan dengan ilmu yang serius. Ini obrolan saja ya. Mencintai jabatan, memang berapa lama? Mencintai nama baik, memang berapa lama bisa bertahan? Jangankan itu, hidupmu saja cuman berapa lama gitu loh. Mencintai viewer, ya saya kalau ngomong mencintai viewer itu seolah-olah menghibur diri karena viewer saya nggak pernah naik. Enggak lah ya, nggak apa-apa. Viewer itu nggak penting, yang penting kan dolarnya. Tapi kan nggak ada viewer, nggak ada dolar ya nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Gitu. Karena saya kasihan kalau ada orang yang
punya kecintaan, tetapi salah menempatkan. Bagaimana disebut salah? Ketika yang dicintai bukan Nabi, atau lebih mencintai sesuatu daripada Nabi. Saya agak alergi kalau ngomong mencintai Allah, itu sudah bahasanya orang-orang wali. Karena Allah dimensinya berbeda dengan kita. Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, kita tidak mampu menjelaskan seperti apa itu. Tapi kalau Nabi setidaknya bisalah kita analogikan seperti kekasih. Karena sama-sama manusia, sama-sama punya hati, sama-sama bersedih, sama-sama punya perhatian, sama-sama bisa mengingat, bisa rindu. Sama ya. Kalau Allah kan kita tidak berani. Ya, terlalu jauh ya. Mungkin kelas-kelas Robiatul Adawiyah, kelas-kelas ulama-ulama sufi, Imam Izzuddin misalnya, atau Syekh Al-Haddad misalnya, atau Syekh Syadili, Imam Syadili, Syekh Abdul Qadir, mungkin beliau punya bahasa saya tidak berani. Cukup mencintai Nabi Muhammad saja. Ya kalau landasannya itu ya mencintai Nabi Muhammad itu adalah kesempurnaan iman. Dan mencintai itu berarti mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mengatakan mencintai Allah, maka ikuti jalanku ini. Karena aku jalan menuju mentaati perintah Allah. Al-mahabbatu al-muwafaqatu. Nah, baru masuk konsep yang pernah saya bilang itu. Cinta itu adalah kita selalu sepakat. Al-muwafaqatu itu ada alnya. Berarti selalu sepakat lah bahasanya. Semua kesepakatan. Listighraq lah. Atau alnya itu listighraqil jinsi bisa ya. Atau alnya bisa litaukid. Benar-benar sepakat gitu. Atau kesepakatan yang sesungguhnya, entah mungkin keliru dalam teorinya, saya juga lupa ya, masuk yang mana itu ya. Apa yang pokoknya bisa bermakna segala kesepakatan sebagaimana alhamdulillah, bisa bermakna kesepakatan yang sesungguhnya. Istighraqil jinsi kalau tidak salah begitu, nggak akan saya edit ya, kalau salah silakan kalian salahkan. Karena kadang kita ngedit video itu kalau salah kita edit, nggak mau nampak kalau kita itu bodoh gitu. Nggak mau kelihatan kalau lupa kita edit, enggak ya. Insya Allah video saya nanti nggak akan saya edit. Kalau saya salah, ya cuman kadang-kadang kenapa video diedit, karena khawatir kita menebarkan sesuatu yang keliru gitu. Makanya saya bilang ya mungkin salah, mungkin benar, semoga ya. Artinya yang bermakna mencakup semua, atau yang bermakna yang paling tepat, atau yang benar-benar merepresentasikan gitu. Anta ar-rajulu, kamu ini benar-benar seorang lelaki. Al-mahabbatu al-muwafaqatu, cinta itu adalah benar-benar menyepakati gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi nggak ada komplain. Apapun yang dia mau, kita tidak punya penjelasan untuk menolak. Itu. Coba kalau ini ditautkan kepada Nabi, luar biasa. Baca sholawat setiap saat sebagai ekspresi kerinduan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak pernah berjumpa. Kita mendengarkan kasidah. Beliuna liqahu ya mujib. Ya Allah, karuniakan saya bisa berjumpa dengannya. Ada kerinduan, ada kerinduan. Dan kita yakin kita juga dirindukan. Harus pede, harus. Kita buruk tapi kita yakin Nabi itu tidak pilih-pilih umatnya. Mau kita jahat mau tidak, kita sudah mau melangkah ke jalan yang baik, kita pede saja. Kita sudah ditunggu. Kita ditunggu oleh Nabi untuk selalu menyebut namanya. Jangan minder, jangan. Jarang sholat juga gak apa-apa, biarin. Sambil belajar sholat. Jangan minder. Karena minder itu putus asa. Saya sudah jauh dari Nabi. Kan kita juga tidak tahu persis Nabi itu menunggu kita untuk menyebut namanya atau tidak. Kita pikirkan yang baik saja. Nabi selalu menunggu kita untuk menyebut namanya. Jadi pede gitu. Merasa kita ini sudah ditunggu untuk mendatangi. Beliuna liqahu ya mujib. Ya Allah, karuniakan saya untuk bisa berjumpa dengannya. Entah berjumpa dalam mimpi, entah berjumpa dalam alam nyata, entah berjumpa kelak. Ini hidup akan bahagia. Persoalan-persoalan sepele, gak punya duit buat rokok, itu kebutuhan biologis, gak masuk ke hati. Ya toh? Orang lapar itu bukan sedih, sakit perut. Orang gak ada rokok itu bukan sedih, tapi asam. Gak punya mobil itu bukan sedih, tapi gak bisa jalan dengan mudah. Tetapi merasa kita miskin, merasa kita lemah, ini yang menjadi. Itu berarti harta-harta itu masuk ke hati. Jadi kita yang membuat kita sedih itu kita. Artinya kita membuka celah ya.
Ini konten saya paling tidak nyambung, tapi saya yakin ini konten saya paling jujur ya. Maksudnya saya berbicara apa adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.